Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan dari sila-sila Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan dasar. Yang pertama adalah nilai dasar, instrumental, dan praktis. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila berbeda, tetapi semua saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk jadi pedoman kehidupan bersama di Indonesia. Setiap negara pasti ingin tetap kokoh dan tidak mudah terjadi perselisihan di antara warganya. Hal tersebut membuat pentingnya kita memiliki dasar negara dan ideologi yang kuat dan disusun dengan seksama. Pancasila tidak mengadopsi ideologi dari manapun, sehingga nilai-nilai Pancasila kita lebih unggul dan juga lebih cocok karena berdasarkan kebiasaan dan sifat warga negara Indonesia sendiri. Alasan Pancasila sangat dibutuhkan karena kita memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, dan juga secara demografis, bangsa Indonesia sangat besar dan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan dengan laut yang sangat luas. Ini bisa membuat Indonesia sangat cepat berkembang, tapi juga dapat membuat kehidupan Indonesia menjadi banyak tantangan sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dapat kita gunakan dalam dasar kehidupan bangsa agar tidak mudah timbul perpecahan. Di antara lain norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila yaitu 1. Norma agama. Norma agama disebut juga norma kepercayaan. Ini ditunjukkan kepada semua rakyat Indonesia untuk dapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya norma ini, diharapkan setiap rakyat Indonesia dapat berpegang teguh pada agamanya masing-masing dan saling menghargai. 2. Norma moral atau norma kesusilaan. Norma moral adalah norma yang paling dasar dalam mengatur budi pekerti kita atau etika kita. Norma moral ini menentukan bagaimana cara kita dapat menilai lingkungan masyarakat maupun di dalam rumah. Norma ini berasal dari diri sendiri, bagaimana kita menyikapi lingkungan agar kita dapat diterima dan mudah untuk bersosialisasi. 3. Norma kesopanan. Norma ini juga disebut norma sopan santun, tata krama maupun kadang juga disebut norma adat. Norma ini didasarkan kebiasaan rakyat Indonesia dalam berlaku di masyarakat. Pada suatu daerah dengan daerah lain berbeda dasar-dasar norma kesopanannya. Sanksi dari norma ini biasanya berasal dari masyarakat setempat. 4. Norma hukum. Norma hukum berasal dari luar rakyat. Biasanya norma hukum dibuat oleh negara atau pihak setempat yang mendapatkan kekuasaan penuh dalam mengatur dan juga memaksa setiap rakyat. Contohnya adalah negara membuat sebuah peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas untuk mengatur rakyatnya agar lalu lintas jadi lebih teratur. Sanksi yang didapat dari norma ini biasanya didapatkan pada persidangan resmi yang dipimpin oleh hakim. Dengan adanya pengaruh dunia luar, rakyat Indonesia sudah mulai merubah dasar dalam kehidupan bersama mereka, seperti mulai hidup secara individualisme, tidak menghargai orang-orang sekitar, berpakaian seperti orang barat, melakukan kegiatan-kegiatan dan kebiasaan orang luar. Dengan adanya perkembangan zaman tersebut, penerapan Pancasila sebagai dasar hidup bersama di Indonesia wajib untuk diupdate dan di-upgrade agar penyeluruhan dan penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan adanya perkembangan zaman. Dalam hal ini, biasanya para pemuda harus tetap menerapkan berbagai hal-hal positif yang terkandung dalam Pancasila agar Pancasila tidak hilang dan tetap menjadi bagian dari perkembangan zaman. Meskipun pada zaman sekarang banyak anak-anak muda yang selalu mengikuti perkembangan budaya barat dan juga lebih konsumtif daripada orang pada zaman dulu.